Bismillah. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Setiawan, NPM 1901011016 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Video ini berisi tentang proses supervisi pendidikan di suatu satuan pendidikan oleh kepala sekolah. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Nizaruddin Dovir. Beliau adalah selaku kepala sekolah SD Islam An-Najah Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh langsung menuju ke pertanyaannya? Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai kepala sekolah, selama ini apakah Bapak sudah pernah melakukan perencanaan atau melaksanakan supervisi di setiap tahun ajaran di sekolah? Tentunya di setiap lembaga ataupun di setiap satuan sekolah pendidikan itu sudah melaksanakan yang namanya supervisi ataupun perencanaan di setiap tahun pembelajaran ajaran barunya ya. Baik. Jadi di setiap tahun ajaran baru itu mesti dilaksanakan yang namanya rapat Dewan Guru. Tapi sebelum rapat Dewan Guru, kita rapat dengan wali siswa dulu. Kalau sistem di sini kita tawarkan, pendidikan kita tawarkan apakah siap orang tua ketika di program pendidikan kita mempunyai program, kita tawarkan kepada wali murid apakah bersedia. Kalau bersedia kita laksanakan, kalau enggak kita perhatikan, kita lakukan lobby-lobbyan terkait masalah sistem pembelajaran yang ada di sini. Dan kemudian di sini kita menggunakan sistem full day. Jadi kita untuk SD kita berangkat jam 7, kita pulang jam setengah 2, seperti itu. Untuk SD jadi Seminggu itu berangkat tiap hari aja, apa Jo? Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, supervisi apa saja sih yang sudah Bapak jalankan di sekolah? Kemudian mengapa dijalankan dan bagaimana pelaksanaannya, Pak? Jadi untuk sementara ini karena kita juga di sini masih baru ya terkait masalah pendidikan. Kita di sini kan yayasan, ya ada di sini ada Kober, ada TK, ada SD. Nah untuk Kober dan TK-nya ini sudah berjalan kurang lebih hampir 7 sampai 8 tahun. Tapi untuk yang SD kita baru 1 kelas, jadi berarti 1 tahun ini. Jadi belum banyak supervisi yang kami lakukan, yang kita lakukan di sekolahan kita ini. Mungkin hal yang kecil aja, melakukan perencanaan terkait masalah pembelajaran, terus kemudian merapatkan semua apa yang akan kita laksanakan dalam kegiatan 1 semester seperti itu. Kemudian apakah pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala atau kapan dilakukan supervisi tersebut, Pak? Untuk melaksanakan supervisi kita untuk Dewan Guru itu kita 3 bulan sekali kita lakukan supervisi, kita evaluasi kegiatan selama 3 bulan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan sistem pembelajaran yang ada di sini itu kita evaluasi setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, Pak? Ya, 3 bulan sekali untuk mengevaluasi guru-guru dalam segi mendidiknya, terus kemudian evaluasi siswa-siswanya, sudah bisakah menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian apa yang bisa dilakukan Bapak sebagai kepala sekolah untuk mensupervisi staf Bapak? Untuk saya sendiri khususnya karena kita stafnya cuma ada 1, jadi kan masih baru ya. Jadi kan yang penting kita mengingatkan saja tugas dan kewajiban dia sudah dilaksanakan atau belum. Terus kemudian dari reng-rengan tugas itu apa yang belum, seperti itu aja. Jadi nggak terlalu menekankan lah. Yang penting kita mengingatkan saja. Tugas dan fungsi dia sebagai staf itu sudah dilaksanakan atau belum. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, apa aja sih kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan supervisi? Jadi untuk kendala yang kita alami di sekolah ini adalah yang pertama, di sini saya laki sendiri, ya laki sendiri. Jadi semuanya itu gurunya cewek. Ada 8 tenaga pendidik di sini ada cewek semuanya, dan saya laki sendiri. Terutama kalau kita membicarakan perempuan,
Itu kan di rumah mesti masak dulu nih. Di rumah mesti masak dulu. Ada yang punya anak itu mesti ngurusin anaknya terlebih dahulu. Jadi kendalanya mungkin di sumber daya manusianya sih. Jadi untuk kendalanya yang paling signifikan yaitu terkait masalah sumber daya manusia terkait kedisiplinan. Karena kalau kita ngomongin sulit ya. Bener. Karena kita yang laki ibaratnya masih bujang ya, jadi mandi langsung berangkat bisa kan. Kalau yang cewek itu nggak bisa, jadi dia masak dulu lah, kita bersih dulu. Yang punya anak ya ngomong anaknya dulu gitu. Jadi kendalanya di sumber daya manusianya. Terima kasih kepada Bapak Nizarudin Dovir karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja pembahasan terkait seputar proses supervisi pendidikan di sekolahan SD Islam An-Najah ini. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.